warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok PPLA SMP Warga Surakarta akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen topik 4. Saya Nurizala Rasati dan teman saya Isma Istiqomah akan menjelaskan ruang kolaborasi topik 4. Baik teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan 3 topik. Nah, untuk topik pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu mengenai contoh kasus aktual lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Terdiri dari penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, di era saat ini, teknologi digital merupakan salah satu komponen dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan digital dalam pembelajaran dapat digunakan sebagai media mengajar oleh guru. Lalu yang kedua yaitu lingkungan belajar yang menyenangkan. Proses pembelajaran yang menyenangkan dapat membantu peserta didik untuk semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, di sini guru dapat menggunakan beberapa metode sehingga peserta didik semangat untuk mengikuti pelajaran. Yang ketiga yaitu lingkungan belajar yang kreatif. Pembelajaran dengan lingkungan yang kreatif akan membantu siswa untuk mampu berkreasi dengan kreativitas yang tinggi. Selain itu, peserta didik dapat menemukan dan mengembangkan ide mereka sebebasnya berdasarkan pemahaman mereka. Nah, peserta didik dapat menemukan ide dan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang mereka hadapi. Yang keempat yaitu lingkungan belajar yang berdiferensiasi. Peserta didik memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda. Di dalam kelas, guru sebaiknya perlu mengetahui masing-masing kebutuhan peserta didik, baik itu dari gaya belajarnya, minat dan bakatnya, serta kemampuan menerima pemahaman materi. Dengan mengetahui kebutuhan karakteristik peserta didik, guru dapat menyesuaikannya dengan rancangan pembelajaran sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat diterima oleh peserta didik. Jadi teman-teman, berdasarkan kasus-kasus yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diketahui bahwa lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran meliputi aspek penggunaan teknologi, pembelajaran yang menyenangkan, kreativitas, dan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mendukung tumbuh kembang secara positif. Untuk topik 2 dan 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah Ibu Nurizala Rasati sampaikan. Yang kedua yaitu beberapa contoh kasus aktual lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Yang pertama ada, tidak semua satuan pendidikan memiliki teknologi yang memadai. Pada proses pembelajaran, penggunaan teknologi memang sangat dibutuhkan. Selain digunakan sebagai media pembelajaran, teknologi bisa digunakan sebagai sumber belajar lain. Apabila satuan pendidikan tidak memiliki teknologi yang memadai, maka guru dan peserta didik akan sedikit kesulitan mencari sumber belajar lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua yaitu kesadaran menjaga kebersihan kelas yang masih kurang. Lingkungan belajar yang nyaman dan tertata merupakan salah satu upaya agar peserta didik dapat dengan mudah menerima materi. Namun, apabila lingkungan kelas tidak dijaga kebersihannya, maka peserta didik tidak akan nyaman mengikuti pembelajaran, sehingga peserta didik akan kesulitan untuk menerima dan memahami materi. Yang berikutnya yaitu kurangnya interaksi dan kolaborasi antara siswa dan guru. Dalam kegiatan pembelajaran, salah satu hal yang mendukung adalah adanya kolaborasi antara guru dan peserta didik. Dengan adanya kolaborasi, diskusi antara guru dan peserta didik akan memperkuat keterampilan kerjasama. Namun, kurangnya interaksi dan kolaborasi justru akan mengakibatkan keterampilan guru dan peserta didik menurun. Yang berikutnya yaitu kesempatan untuk berpendapat dibatasi. Keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Apabila peserta didik tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan
partisipasi dalam pembelajaran, maka akan menghambat kemampuan mereka untuk belajar. Yang berikutnya yaitu pembelajaran yang tidak berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensi dengan mengetahui karakteristik kebutuhan belajar peserta didik sangat diperlukan oleh guru selama pembelajaran. Dengan mengetahui karakteristik ini, guru dapat menentukan metode, bentuk penilaian, dan gaya belajar peserta didik. Apabila di dalam pembelajaran guru tidak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda akan kesulitan memahami materi. Nah, berdasarkan kasus-kasus tersebut, dapat diketahui bahwa lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran meliputi beberapa aspek, seperti teknologi yang kurang memadai, ruang kelas yang kotor dan tidak nyaman, kurangnya kolaborasi, batasan untuk berpendapat, dan pembelajaran tidak berdiferensiasi yang dapat menghambat tumbuh kembang peserta didik. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.